Oke, selamat siang semua teman-teman. Welcome ya di acara sharing session kita di ID Group University. Hari ini ada pembicara dari teman kita juga ya, Bapak Philip, akan menyampaikan suatu topik di hari ini. Silakan Bapak Philip, langsung aja dimulai. Oke, halo selamat siang semuanya. Siang. Saya share screen ya. Iya. Oke, sip, harusnya pasti kelihatan kan ya. Oke, jadi di sharing session kali ini saya bakal sharing hal yang sering banget saya sharing kalau saya lagi mentoring orang-orang gitu. Jadi tentang masa depan kita ini sebagai misalnya yang masih level staff terutama ya. Itu arahnya tuh mau kemana sih? Mau ke manajerial kah atau mau tetap jadi yang fokus di teknis atau enggak gitu. Nah ini mungkin istilah ini lebih lebih banyak dipakai di engineering, tapi sebenarnya itu dipakai di semua bagian lah sama aja gitu. Cuma bedanya satu tuh teknis, satu manajer udah gampangnya gitu. Oke, jadi apa yang bakal kita bahas? Yang pertama tuh mengenai sebenarnya karir aspirasi dari tiap-tiap orang tuh arahnya kemana atau biasanya apa yang bisa menyebabkan orang tuh pengen jadi manajer atau pengen tetap di teknis gitu. Terus setelah itu saya akan bahas juga sebenarnya nih pro kontributor tuh apa aja sih, ngapain aja sih gitu. Terus manajer itu juga apa aja, mau ngapain aja. Gitu. Terus yang terakhir ada sedikit satu section tambahan namanya intersection. Jadi eh, apa yang dari kedua role itu ada kesamaannya atau mungkin yang tidak, yang apa yang hal yang sebenarnya di dua-dua role itu sebenarnya melakukan hal yang sama gitu. Oke, kita mulai yang pertama ya. Pertama dengan career aspiration dulu. Jadi sebelum kita bisa mengarahkan gitu, misalnya kita kita nih pengen jadi manajer atau kita tuh pengen tetap jadi teknis gitu. Kalau yang dari pengalaman saya sendiri itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita observe orang-orang yang sudah di situ dulu. Yang kedua kita melihat reputation dari kita sendiri itu kita sebenarnya arahnya maunya kemana. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi kita mulai dari observasi. Nah, paling gampang itu kan kita biasanya mulai itu pasti dari bawah ya. Kecuali memang orangnya privilege banget, dia pasti dari atas langsung ya. Tapi orang kayak gitu nggak usah dibahas gitu. Jadi kita coba bahas orang-orang kayak kita yang mulai itu dari bawah, dari level staff biasanya yang meranjak naik sampai atas gitu. Nah, sampai atas itu kan biasanya opsinya di kalau di sini memang mostly sadly di Indonesia itu arahnya masih banyak manajerial yang secara tingginya. Kalau untuk individual kontributor itu di Indonesia masih sedikit, cuma startup-startup besar aja yang punya role itu di level atas. Di yang levelnya kayak corporate gitu, itu hampir nggak ada untuk individual kontributor. Biasanya untuk individual kontributor yang level atas itu ujung-ujungnya kalau di Indonesia itu kalau untuk yang corporate jatuhnya jadi konsultan. Jadi bukan part of the structure, bukan part of the team gitu. Nah, terus kita kan masih di level staff nih. Saya juga manajer, tapi saya masih punya atasan juga gitu. Nah, selama kita masih punya orang-orang yang masih punya yang lebih dari kita secara grade atau secara level gitu ya, kita bisa melakukan hal yang simple. Kita observasi aja orangnya. Kita lihat itu orang tiap hari ngapain aja. Terus kita lihat misalnya dia itu ketika contohnya kalau di manajerial ya, dia itu ketika assign task atau dia itu ketika nyuruh sesuatu, tolong sesuatu tuh kayak gimana nyuruhnya. Terus ketika ada isu, dia seperti apa gitu. Terus kalau misalkan yang di flow kontributor contohnya orang yang teknis banget gitu ya, orang yang kalau di engineering misalnya yang jago coding banget gitu. Nah kita lihat tuh, apakah dia tuh tiap hari gimana. Paling gampang biasanya kelihatan, orang yang di flow kontributor itu sosialnya kurang gitu. Kalau di Indonesia sadly yang mostly kayak gitu, kalau di engineering ya, itu orang-orang yang jarang ngomong lah gitu. Mereka lebih banyak main atau berteman dengan PC atau dengan komputernya gitu. Dan biasanya kalau semakin dia itu tidak berteman dengan orang, semakin jago biasanya. Sayang sekali di Indonesia seperti itu. Dan itu memang sudah lazim gitu ya. Jadi bukan hal yang perlu kita, oh dia itu tidak antisosial, dia itu antisosial enggak. Memang banyak orang yang kayak begitu. Mereka ingin lebih fokus ke kehidupan mereka di situ.
Nah, kalau manajer itu paling gampang, karena manajer itu biasanya hampir pasti, hampir tiap hari kita tuh ada interaksi gitu. Karena kan biasanya kan kita pasti punya atasan gitu ya. Nah itu, kita bisa lihat aja tuh misalnya dia kalau kalau minta tolong atau minta sesuatu itu kayak gimana, terus biasanya paling kelihatan kalau ada isu, dia itu kayak gimana ke kitanya. Terus, kalau di istilahnya tuh leadership one on one itu, kita lihat apa yang bagus dari atasan kita, yang menurut kita bagus, itu kita ambil, yang menurut kita jelek, antara kita buang atau memang kalau menurut kita, oh mungkin dia melakukan ini karena ada alasannya gimana-gimana, itu mungkin masih bisa kita negotiate gitu. Oh ya mungkin kalau saya at some point akan jadi manajer, mungkin ada hal-hal yang bakal kayak dia, tapi gimana gitu. Nah itu jadi itu kita kita bisa mulai dengan itu kita listing semuanya, kita bikin checklist, atau kita langsung ini aja, langsung kita apa, kita absorb sebagai, experience gitu. Nah terus kemudian setelah kita punya, observasi itu kan pasti kan individual ya, dalam artian subjektif. Jadi tidak ada yang objektif, dan subjektif itu udah pasti masing-masing, jadi beda-beda tiap orang. Bisa aja menurut saya itu, wah ini, manajernya bangsat, sorry sorry, manajernya, tidak benar gitu ya. Ternyata menurut orang yang lain itu manajernya benar gitu. Karena memang tiap orang kan beda-beda gitu. Nah, di situ kita bisa validasi dengan apa hasil observasi kita itu dengan, tim member kita atau dengan keluarga kita, atau bahkan dengan, manajer dari yang tim lainnya juga gitu misalnya. Intinya kita harus, bisa memvalidasi itu dengan orang lain. Yang itu berarti akan, membentuk kita itu arahnya lebih ke mana gitu. Misalnya orang-orang kan biasanya kan pasti ya kalau namanya circle ya, orang-orang yang menurut kita misalnya, "Oh ini manajer ini kurang benar," berarti orang-orang yang menganggap manajer itu kurang benar tuh di satu tuh semuanya tuh. Soal orang yang menganggap manajer itu benar tuh jadi satu kelompok lagi sendiri tuh. Nah cuma sebisa mungkin, validasinya itu seobjektif mungkin gitu. Jadi harus menerima kenapa misalnya yang dari grup sebelah bilangnya, "Oh ini menurut dia benar." Jadi nggak semata-mata, "Oh ya menurut gua dia nggak benar," terus temennya ada 3 terus di sana juga temennya 3 jadi ya udah berarti buat kita emang nggak benar gitu. Nah itu, lebih, sebisa mungkin lebih diobjektifin lagi, jadi tetap harus terima kalau memang bisa gitu ya ke grup sebelah, kenapa menurut mereka benar gitu. Jadi ada banyak yang bisa kita kita absorb sebagai pertimbangan gitu ya. Nah itu, sedikit penjelasan tentang observasi. Nah setelah kita melakukan itu, hal yang berikutnya yang agak mudah dilakukan kita harus manage expectation gitu. Jadi ekspektasi kita tuh sebenarnya apa sih? Kita tuh pengen ngapain gitu. Contoh, aduh ekspektasi saya tuh sebenarnya ngelihat kayak manajer, kayak VP, kayak CTO itu sesuatu yang keren gitu. Jadi saya pengen mencapai titik itu suatu saat nanti. Nah itu bisa dilakukan sebagai, oh ya jadi ekspektasinya memang pengen ke arah sana. Nah itu bisa dibilang dari awal memang, oh iya misalnya kita, oh target saya dalam 10 tahun saya mau jadi CTO, boleh-boleh aja. Atau target saya dalam 1 tahun mau jadi CTO, boleh-boleh aja. Mentok-mentok kan jadi CTO bikin perusahaan sendiri, 1 tahun kan pasti jadi gitu. Meskipun mungkin nggak jalan sih PT-nya gitu ya. Nah itu kan semuanya bisa terjadi lah gitu. Nah itu dimulai dari kita tuh sebenarnya pengennya arahnya ke mana. Nah di sini tuh, di informasi setelah ini tuh saya akan ngasih sedikit penjelasan lagi, yang ngaruh ke sini juga. Jadi nanti orang tuh biasanya soalnya kadang ekspektasi itu, yang mereka lihat itu sangat mudahnya gitu. Contohnya, manajer orang kan cuma ngatur-ngaturin orang aja, ngatur-ngaturin kerjaannya gitu. Terus kalau yang sebelum konten cuma teknis aja, cuma misalnya kalau dia engineer, ya dia cuma coding aja udah selesai kerjanya gitu. Nah itu, ini, hal-hal yang mungkin terlalu shallow ya, terlalu terlalu enteng, terlalu kulit gitu ya. Jadi orang tuh menganggap itu jadi remeh gitu. Nah semoga dengan yang, informasi setelah ini, ekspektasinya bisa lebih 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 benar gitu dengan apa yang saya share ya. Oke, berikutnya saya akan bahas dari satu yang pet dulu untuk individual contributor. Individual contributor ini jadi intinya lebih ke misalnya, desainer gitu. Oh saya ini orangnya orang UI design, saya mau fokus itu aja, nggak apa-apa, tapi dia jadi orang yang sangat jago mampus di UI design. Nah itu bisa jadi itu PT secara individual contributor gitu. Jadi dia fokus ke area yang menurut, area yang dia dalami gitu. Nah ini tuh, memang harusnya itu secara
secara level pekerjaan itu harusnya dengan manajernya sejajar biasanya. Cuma kalau di Indonesia yang tadi saya bilang, kalau di Indonesia itu sayangnya, masih banyak banget dan terutama yang tipenya korporat atau BUMN pemerintah gitu ya, itu semuanya masih di manajerial gitu. Jadi individual contributor itu mentok di level kayak misalnya senior apa gitu, that's it, nothing else gitu kalau di Indo ya. Kecuali kalian bisa masuk ke perusahaan yang memang base-nya nge-base ke luar negeri, ke US atau kemana, nah itu baru bisa ada role yang individual contributor yang tingginya gitu. Nah individual contributor ini nggak gitu doang gitu, nggak cuma, "Oh ya gue jago banget di sini," enggak gitu. Tapi individual contributor itu kalau dia mau menjajaki karir sebagai individual contributor yang arahnya ke top, itu harus ada punya skill yang namanya mentoring. Jadi kalau kalian mau jadi individual contributor tapi kalian nggak mau nyentuh mentoring, itu berarti kalian akan jadi individual contributor tapi tidak akan pernah mencapai ke atas gitu. Karena seorang individual contributor itu baru bisa dikatakan level tinggi itu ketika dia bisa mentoring orang secara dan hasilnya itu memang kelihatan. Terus yang kedua, expertise dia itu ada impact-nya ke perusahaan. Jadi company wide effect gitu. Jadi nggak nggak cuma misalnya, oh yaudah, gue jago banget tapi buat tim gue doang. Gue jago banget buat bantu satu fitur doang gitu, nggak gitu. Itu sama aja kayak gampangnya ya orang kerja sebagai senior aja gitu, atau orang kerja sebagai experience gitu. Nah ini dengan kita jadi influencer itu kan karena kita kan fokus ke area expertise kita, jadi kita kayak fokus dengan diri kita, fokus dengan coding gitu kalau di engineering, kalau di desain fokus dengan desain, jadi belajar desain baru, kayak kan banyak teori desain baru biasanya tiap beberapa tahun dia bakal muncul baru lagi. Terus ada contohnya kan mungkin kayak di product manager itu, nah product manager ini agak susah ya karena kan namanya product manager ya, jadi arahnya lebih ke manager memang. Nah tapi at least pengetahuan secara produknya bisa lebih ditimba lagi, lebih ditempa lagi untuk menjadi lebih bagus gitu. Nah terus jadi kayak bahasa kerennya itu SME gitu, subject matter expert. Jadi orang yang kalau nanya apa-apa pasti ke dia. Nah itu adalah individual contributor. Ya ini kalau di slide ini untuk gambarannya aja sih. Ini saya ngambil dari blog orang, tapi ini cukup merepresentasikan lah. Oke, saya lanjut dulu ke manajer. Nah, manajer ini yang sebenarnya orang itu pasti entah kenapa di Indo juga paling banyak default-nya, oh ya saya suatu saat lagi mau jadi manajer gitu. Karena menurut mereka manage orang itu ya cuma tinggal ngatur di kerjaannya gitu. Nah, tapi nggak gitu. Manajer itu punya kalau saya bikin itu ada 8 problem yang harus di-tackle. Pertama itu manage company expectation. Nah, tadi kan sebagai individual kita punya ekspektasi ya. Terus kita juga bisa sampaikan itu ke tim leader kita gitu. Misalnya, "Oh saya punya ekspektasi mau jadi manajer," atau "Saya mau belajar apa," gitu. Nah, itu kan dari kita ke company atau kita ke manajer kita. Nah, tapi kan dari company juga pasti punya ekspektasi ke kita, karena kan jatuhnya company yang bayar gaji kita gitu ya, kalau kita kerja di company. Nah, berarti kan dari company misalnya ada ekspektasi, "Oh, gue expect sama lu bisa kontribut bikin fitur misalnya jumlahnya berapa, atau sebesar apa, terus impact-nya kayak gimana," gitu. Terus kalau yang paling gampang misalnya dari bisnis sudah ada fitur-fitur gede atau hal gede yang di-achieve, nah itu udah ada ekspektasi, "Oh ini harus achieve tanggal berapa," gitu misalnya. Nah itu disebut company expectation. Nah itu adalah tugasnya manajer untuk ngasih tahu ke setiap tim membernya tentang company expectation itu dan bikin tim member itu align dengan company expectation-nya. Contoh paling berhasil itu misalnya yang hard deadline-nya itu mepet gitu. Nah itu ada tugas manajer gimana bisa sebisa mungkin company itu tetap achieve expectation-nya, tapi tim member-nya juga bisa achieve tanpa overwhelm atau burnout gitu. Itu adalah tugas si manajernya. Terus yang kedua adalah manage team member. Nah, manage team member ini sebenarnya list yang ini tuh kayak gampang ke susah gitu. Saya bikin list ini ya. Yang kedua itu manage team member. Manage team member ini gampang susah. Gampang susah itu karena gampangnya itu karena biasanya team member tuh maunya cuma either
career progression, mau jadi jago, mau naik gaji. Nah, jadi secara ekspektasi tuh biasanya cuma itu, atau yang kalau sekarang nih mau work balance gitu, bahasa ininya ya, yang ekspektasi yang satunya lagi gitu. Nah, ini kita harus bisa, manage hal-hal kayak gitu dengan masih align dengan apa yang company keadaannya sekarang gitu. Kalau memang ada beberapa leader itu yang memang, company keadaannya memang nggak support, ya kita mau nggak mau mungkin harus bilang juga nggak support gitu. Karena kita nggak boleh set false expectation kepada team member kita. Karena itu akan bisa berimpact berbalik, at some point atau at some day, ketika udah kerja bareng berapa lama gitu. Dan ini juga, ngaruh juga ke, pembagian tugas atau kerja gitu atau role gitu misalnya. Berikutnya, manage internal conflicts. Jadi, pasti orang itu nggak pernah full 100% akur ya, nggak, agak aneh gitu kalau di satu tim atau di satu company itu nggak ada konflik. Itu berarti company akan mati cepat biasanya kalau kayak gitu. Karena semua orang terlalu, entah terlalu tidak enak atau terlalu, ideal semuanya. Nah, konflik ini kan tidak mungkin tidak terjadi gitu. Nah, makanya sebagai tim leader itu tugasnya untuk manage internal konflik. Contohnya itu misalnya kalau paling gampang kita ada JJ, ada Rudy, itu sering konflik, meskipun konfliknya bercanda gitu ya. Tapi misalkan suatu saat dia konfliknya beneran gitu. Nah, itu ada tugas tim member gimana bisa nge-solve itu konflik. Nah, nge-solve itu konflik itu gimana caranya, sebagai tim leader itu kita harus, di titik tengah gitu, kita nggak boleh berat ke satu titik. Ketika kita memang sudah dapat, mana yang lebih menurut kita itu lebih berat atau lebih benar, kita boleh berat sedikit, tapi secara, penanganan kita harus tetap terlihat di tengah gitu. Karena, sebisa mungkin kita tidak menyakiti siapapun secara feeling ya, terutama kan kalau orang Indonesia kan paling fragile gitu ya. Oke, nah berikutnya dari internal itu kita masuk ke konflik eksternal. Nah, konflik eksternal ini lebih tricky karena ini berurusan dengan tim member lain. Paling gampang yang udah kejadian di kita itu kan, kita sering banget sama engineering sama tim infra tuh nggak akur gitu yang dulu-dulunya. Nah, itu gimana cara manage-nya? Ya paling gampang dudukin bareng suruh berantem depan mukanya gitu. Itu paling gampang tuh. Dan setelah itu selesai gitu. Cuma ada beberapa case yang nggak bisa kayak gitu. Karena bisa jadi konflik yang terjadi itu bukan di level yang setara gitu. Bisa jadi itu konflik dengan level yang tidak di atasnya dia, tapi di tim lain gitu. Nah, itu mungkin dengan cara tadi bisa kalau keduanya udah sama-sama dewasa. Tapi, banyak yang mungkin belum sampai di level situ. Karena yang bisa dilakukan adalah gimana kita sebagai manajer bisa, me-manage itu external konflik, supaya terjadi satu solusi di mana keduanya terima, tidak harus dua-duanya menang, tapi dua-duanya harus terima gitu. Dan ini biasanya diselesaikan dengan dibantu sama manajer dari tim lainnya gitu. Jadi akan ada diskusi dengan, tim lainnya, tapi mungkin tidak dengan subject matter-nya gitu. Nah, ini, garis bawahi tadi ya, nyari yang dua-duanya terima gitu. Jadi bisa jadi dua-duanya salah, bisa jadi salah satu benar, tapi dua-duanya, tapi hasilnya itu adalah hasil yang sudah disepakati oleh semua orang gitu. Dan kalau masih ada sisa-sisanya, biasanya kan masih ada sisa-sisanya tuh, masih ada yang, jadi gimana gitu. Nah, itu, harus dikelarin sampai ujung sebisa mungkin. Dalam artian, ya kalau memang masih nyisa, ya dikeluarin aja gitu. Si manajernya harus bisa, bikin si hubungan itu jadi normal lagi gitu, intinya itu sih. Oke, terus lanjut berikutnya. Nah, ini sebenarnya poin yang paling penting dan, menurut saya lumayan susah ya. Growing team member itu hal yang sangat penting karena kalau kita sebagai leader itu tidak growing orang, maksudnya tidak ada, poin plus dengan kita ada di sana sebagai leader untuk satu team member kita, berarti kita sebagai leader itu sudah gagal gitu. Contohnya gini, saya dengan Timo gitu. Terus saya dengan Timo itu nggak ada ininya, dengan adanya saya tuh atau dengan tidak adanya saya buat Timo tuh nggak ada bedanya. Nah, itu berarti saya sebagai leader itu udah sangat gagal gitu. Karena berarti saya tidak memberikan impact dan saya tidak berhasil melakukan apapun untuk dia.
Nah, itu makanya kita sebagai manajer itu harus belajar tuh gimana cara nge-grow orang. Nge-grow orang itu nggak harus secara teknisnya, tapi bisa juga secara yang lainnya. Misalnya kita growing communication-nya, kita growing cara dia diskusi sama orang, kita growing cara dia handle things gitu. Itu juga salah satu bentuk growing gitu. Terus kalau memang kita nggak mampu untuk growing dia secara teknikal, kita bisa cari orang lain yang menurut kita memang capable untuk bantu kita nge-growing orang itu. Jadi jangan jangan dilimitasi karena oh ini orang emang udah lebih jago dari kita atau lebih jago dari saya, jadi saya udah nggak bisa lagi buat nge-growing dia. Bukan begitu caranya gitu. Pasti ada caranya untuk nge-growing orang itu. Kecuali memang orang itu udah levelnya udah jago mampus. Kayak JJ itu udah nggak bisa di-growing gitu ya, jadi udah terima nasib gitu misalnya. Nah itu makanya JJ bisa di-growing yang lainnya gitu kayak ngomong-ngomong sama orangnya gitu, nah itu masih bisa di-growing gitu. Nah terus berikutnya ada intra-team communication. Nah ini relate sama yang poin sebelumnya juga yang internal konflik ya. Jadi komunikasi ini yang 3 poin berikutnya itu lebih ke komunikasi gitu. Jadi yang pertama itu intra-team, yang kedua itu yang ketiga itu reporting line. Nah intra-team ini jadi ngomong di internal tim kita, di dalam satu tim kita sendiri komunikasinya itu harus tidak satu arah, itu harus 2 arah. Terus komunikasi itu juga penting karena kita kan harus bisa yang tadi tuh, kita harus bisa nyampein dari company maunya gimana, terus mungkin dari kita sebagai leader ke masing-masing individu tuh punya ekspektasi juga, terus dari masing-masing individu tuh punya ekspektasi ke kita juga. Nah komunikasi itu harus dijaga, ini arahnya ke arah humility juga gitu, jadi semua orang tuh sebisa mungkin bisa mengembangkan pendapatnya meskipun cuma ke manajernya gitu. Tapi ada beberapa tempat di mana orang itu lebih lebih merasa lebih enak kalau ngomong ke tim HRD. Itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma berarti itu jadi tugas manajer untuk lebih sering ngomong ke tim HRD kalau kayak gitu. Yang which is nanti hopefully uh, ya dicari caranya lah supaya si anak buahnya itu atau tim membernya itu jadi lebih sering ngomong sama sama kita sebagai tim leader dibanding ngomong sama HRD-nya gitu. Nah berikutnya peer communication. Nah peer communication ini sulit sulit nggak sulit. Jadi banyakan sulitnya. Karena gini, kalau kita masih di level yang manajer itu kan ada levelnya juga, maksudnya kita mulai dari manajer yang bawah, kita paling gampang supervisor lah, supervisor itu biasanya kan manajer paling bawah tuh. Supervisor, terus manajer, terus ada VP, terus ada apa head, terus ada direksi gitu. Nah, itu tuh tiap level itu peer communication-nya beda. Makanya ini masuk kategori yang sulit-sulit, nggak sulit gitu. Nah, bedanya itu apa? Kalau itu masih di level bawah, itu komunikasi kita secara normal itu nggak apa-apa. Jadi kita mau ngomong kayak biasa gitu ya, "Woi lu gimana, lu gini gini, oh ya ini nih, oh lu kemarin salah ya gini gini gini, harusnya gini, oh ya gitu." Nah itu masih nggak apa-apa, itu masih di level normal itu nggak apa-apa, karena levelnya masih bawah. Tapi semakin kita naik, itu mau di company manapun, itu akan masuk namanya politik. Semakin tinggi, itu akan semakin berasa yang namanya politik. Politik dalam berkomunikasi ya. Jadi kita nggak boleh ngomong, "Eh ini kemarin ada isu nih, tim lu ya yang apa, ininya." Nah itu kita nggak boleh gitu, kita tuh harus ngomongnya tuh, arahnya agak diplomatis. Jadi, sebisa mungkin kita nggak pointing finger, tapi sebisa mungkin kita juga nggak blaming diri kita sendiri. Kalau ada isu ya, kalau nggak ada isu kita juga ngomongnya tuh harus, jangan sampai asal-asalan dan salah ngomong gitu. Maksudnya gini, jangan sampai apa yang kita omongin itu dipakai untuk suatu saat, dibalikin ke kita gitu. Nah itu yang disebut dengan politik, kantor gitu ya, itu jadi semakin tinggi itu kan kita kan mau nggak mau kena gitu. Level VP itu udah kena, level direksi itu udah pasti kena gitu. Jadi itu hal yang memang harus dipelajari dan itu nggak gampang, itu sangat sangat tidak gampang gitu. Kalau masih di belum level itu masih jatuhnya mungkin kalian masih bisa kayak diskusi biasa aja gitu, kayak ngomong sama tim atau ngomong sama tim lain. Nah contohnya kayak mungkin di product manager kan levelnya udah manager gitu kan, product manager, manajer produknya gitu. Nah kalau di product manager itu kan ngomong ke tim atau ngomong ke ini masih biasa aja nih, tapi begitu ngomong ke tim lain, itu kan bahasanya biasanya diperhalus tuh. Terus begitu ngomong dia misalnya levelnya udah level VP kayak Pak Kong gitu ya, terus ngomong ke tim lain, itu kan nggak mungkin dia ngomong, "Woi, lu mana sih gini gini gini." Nah, itu nggak mungkin dia ngomong kayak gitu, pasti
semua pembicaraan kita dibikin versi yang versi bagusnya lah gitu. Jadi dibungkus dengan bahasa komunikasi yang lebih bagus. Dan emang sadly itu mau nggak mau pasti kena. Dan sebagai informasi tambahan, kalau kita di startup ya, atau modelnya startup gitu ya, meskipun itu bukan startup misalnya, tapi cara kerja startup, yang namanya komunikasi politik itu baru terjadi di level atas, jadi kayak VP atau head atau direksi itu baru kena ya. Bawah-bawah itu defaultnya nggak kena gitu. Even level manager pun nggak kena gitu ya. Level-level kayak engineering manager atau senior product manager gitu masih belum kena tuh. Nah tapi kalau kita masuk ke ranahnya corporate, ranahnya kayak BUMN terutama gitu ya, itu level manager aja itu udah kena lumayan gitu. Jadi memang beda tipe company itu beda apa beda beda level ininya, beda level apa politiknya, jadi komunikasinya juga beda gitu. Nah makanya itu ini hal yang to be honest, ini hal yang menurut saya juga salah satu dari top top challenge di mana komunikasi ke peer kita tapi yang beda tim gitu. Nah yang terakhir itu masalah reporting line communication. Nah ini kan sebenarnya kan cuma lebih ke kita ngomong ke atasan kita ya. Nah ini juga sama kayak yang tadi sebelumnya gitu. Kalau kita ngomong ke atasan kita tapi kita masih levelnya manager, supervisor itu masih biasa aja nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita makin naik, itu juga nggak bisa asal-asalan ngomongnya gitu, nggak bisa kita, oh ini si ini brengsek atau si ini gitu. Nah itu udah nggak bisa gitu karena semakin tinggi ya tadi politiknya udah mulai terasa. Jadi apapun yang kita omongin itu nggak boleh jadi hal yang bisa akan dikembalikan ke kita. Gitu. Gampangnya gitu lah. Oke, nah berikutnya ini based on pengalaman juga. Jadi emang saya kan sebelumnya di flow contributor, sekarang manager ya gitu. Nah, manajer itu nggak boleh, terutama kalau kita nih arahnya leader ya, leadership ya, bukan bos ya. Kalau mau gampang bedanya itu leadership sama bos gitu ya. Bos itu ya bos, tukangnya ngebosi, jadi tukangnya nyuruh-nyuruh. Kayak, ya gue bosnya lu harus ikut gue, nah itu bosi. Nah tapi kalau sekarang itu udah nggak kepake dalam artian cara pikir, cara kerja kayak gitu tuh udah nggak elegan juga dan udah tidak berguna untuk timnya gitu. Makanya sekarang dari beberapa tahun terakhir itu banyak yang arahnya tuh leader gitu, bukan bos. Nah leader itu seperti apa leader itu jadi ya contohnya kalau ada isu atau apa, itu kita nggak boleh ngomelin orang atau bikin malu anak buah kita sendiri di depan publik. Contohnya misalnya ada isu deployment-nya ada yang kurang kalau secara engineering-nya atau requirement-nya ada case yang kurang gitu. Itu kita nggak boleh kita ditanya, oh ini kenapa nih ada isu gini gini gini, terus kita dengan belatan kita bilang, oh ya ini kemarin tim saya ada yang kurang gitu. Emang dia tuh gini-gini, lu gimana sih gini-gini. Nah itu kita nggak boleh melakukan itu. Itu kita mempermalukan dia dan mempermalukan diri kita sendiri juga sebenarnya. Karena beban mental yang ditanggung orang itu pasti sangat besar ketika kita mempermalukan dia di depan umum gitu ya. Dan itu sebenarnya memberikan gambaran capability kita tuh seperti itu gitu. Jadi kalau di isu kita nggak bisa handle, kita lempar aja ke siapa. Gitu. Nah itu tidak boleh gitu. Nah itu nyambung ke yang berikutnya blaming game. Banyak terutama yang tipikal bos itu arahnya blaming game. Jadi ketika ada isu ya siapa yang bisa disalahin? Ya ini isunya dari siapa gitu. Itu juga secara kalau mau arahnya menjadi leader itu hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita boleh negur anaknya, kita boleh negur kalau memang orang itu yang salah, tapi kita fokusnya lebih ke nyari ya udah solusinya mau gimana supaya ini nggak terjadi lagi gitu misalnya. Jadi bukan arahnya ke oh ya ini lu solusi begini gini 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 gini. Bukan begitu gitu. Kalau cuma arahnya cuma buat ngasih tahu ini harusnya lu nggak gini, ini lain kali nggak gini, tapi jadi kita fokus nyari solusinya gitu. Supaya anaknya tuh ngerti gitu. Tapi memang at some causes ya. Ini tapi edge cases ya kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya. Orangnya memang ada beberapa orang tuh yang perlu dikerasin. Nah dikerasin tuh ya nggak apa-apa, tapi tetap arahnya tidak boleh nyalahin itu kenapa kayak lu tuh ini salah lu pokoknya gitu, bukan begitu gitu. Tapi ngomongnya keras nggak apa-apa gitu. Nah terus berikutnya
sebagai leader juga kita nggak boleh taking credit per se. Per se maksudnya kayak untuk setiap hal yang di-achieve itu kayak, "Oh ini karena gua," gitu. Nah itu haram gitu hukumnya. Karena kalau dengan kita begitu, kita mendiskredit tim kita. Terutama kalau kita melakukan hal yang dua atas itu juga ya, itu udah totally kita tuh, eee, mungkin bukan cuma sebagai leader, as a human being kita tuh udah fall short lah gitu, udah gagal lah hitungannya. Nah taking credit itu boleh, tapi gini, eee, ini ya ini tim apa, ini gue berhasil dibantu tim, nah ini tim gue yang berhasil gitu, jadi kita sebagai tim gitu. Jadi bukan, ini pokoknya gua doang nih gitu yang gitu. Nah itu hal yang haram lah. Jadi, ini mungkin bisa dilihat juga di bawahnya itu adalah, kontrari dari yang atasnya gitu. Nah terus, ada beberapa hal juga, contohnya untuk mungkin yang level-level staff ya, itu small small things itu matters buat mereka. Jadi, beberapa orang mungkin ya ini tergantung kita tuh udah kenal orangnya apa belum. Kita itu bisa giving credits, per se, dalam artian gini, untuk hal-hal kecil yang mereka lakukan, itu kita bisa kasih kredit gitu loh. Kayak contohnya mereka, lembur atau mereka, apa, melakukan kerjaan yang bukan kerjaan yang mereka adalah, contohnya adalah misalnya manage service yang bukan service yang mereka kalau di atau misalnya take cover kerjaan siapa gitu. Nah itu kita bisa bilang, "Oh ya thank you ya," gitu. Udah bantuin gini-gini. Nah itu as simple as ngomong thank you aja gitu. Atau, dan ngomong thank you-nya itu bisa juga di publik gitu, biar semua orang juga tahu gitu. Bahkan kalau di publik mungkin lebih bagus juga gitu, karena semua orang jadi tahu effort-nya, extra effort yang dilakukan oleh orang itu. Cuma kalau kita melakukan itu, berarti semua orang itu harus terima hal yang equal gitu. Jadi jangan cuma, "Oh ya sama orang ini doang dia melakukan itu," gitu, sama yang lain nggak gitu. Nah itu, kalau kayak gitu terjadi itu bakal jadi blunder balik gitu. Jadi kalau kita udah mau giving credits-nya itu di publik, kita harus melakukan itu equally gitu, ke semua orang. Oke, nah ini berikutnya nih section terakhir ya. Jadi, intersection. Jadi sebenarnya di antara 2 part itu tuh ada hal yang sama. Satu itu dua-duanya arahnya memang harus lebih ada mentoring. Mentoring yang dari individual contributor itu kan mungkin secara teknis ya, jadi dia harus mentoring orang-orang yang levelnya masih butuh bisa di-boost, dia boost secara teknisnya. Kalau yang tadi saya bilang, kita grooming orang, tapi tidak harus secara teknis gitu, bisa secara yang lain. Tapi ya kedua-duanya tuh arahnya mentoring lah gitu. Terus yang satu lagi adalah expectation management. Jadi, kita itu harus bisa, manage expectation dari semua yang kita mentoring itu, di mana ada expectation juga dari company gitu. Nah, bedanya adalah kalau dari manajer mereka harus nyampein expectation dari company ke anak buahnya, kalau individual contributor kan expectation-nya berhenti di dia gitu, jadi nggak ada anak buahnya gitu. Nah, terus ini mungkin, terakhir, tambahan aja, ini saya lupa masukin di slide, kan kalian pada tahu ya yang namanya, apa ya, personality test ya, yang Myers-Briggs atau apa, ya pokoknya yang 4 huruf itulah. Nah, itu kan ada belakangnya biasanya ada judging, ada perceiving gitu. Nah, ini ketika kita mau mengarahnya ke manajerial, meskipun kita itu orangnya judging gitu ya, sebisa mungkin kita doing what perceive perceivers do gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum kita sampai di level judging, kita perceiving dulu. Jadi kita absorb sebanyak mungkin baru kita judge. Oh, ini orang ini begini. Oh, ini begini. Oh, ini begitu gitu. Jadi memang, hal yang dilakukan tuh memang lebih banyak daripada yang kontributor gitu untuk manajer. Tapi, itu untuk semua orang lebih baik juga gitu sih. Oke, dari saya, itu aja yang mau dijelasin. Ya singkat banget sih dan mungkin masih banyak yang belum saya cover juga, tapi buat permulaan ini udah lumayan lumayan banyak harusnya. Nah, berikutnya, saya balikin ke Pak Kong untuk sesi tanya jawab. Oke, thank you Bapak Philip buat, sharing-nya hari ini sungguh inspiratif ya buat kita semua, eee, apa, perbedaan material. Orang suka menjadi manajer real itu masuk dalam ranah manajerial, nggak semua orang juga akan senang selamanya di IC. Jadi masing-masing ada pro and cons. Mungkin kita masih ada berapa menit, saya buka ruang pertanyaan ya buat teman-teman yang pengen bertanya apapun yang relate dengan, career path atau career ladder, ataupun yang relate dengan IC maupun managerial.
silakan. Nanti mungkin, Bapak Philip atau rekan-rekan lain yang bisa saling menambahkan, silakan. Ya, dibuka ruang untuk bertanyanya, langsung aja di-open, mikrofonnya langsung tanya. Thank you. Atau kalau mau di-chat juga nggak apa-apa, kalau misalkan merasa lebih nyaman di-chat, entar saya bacain. Ada? Kita kasih semenit aja Pak, kalau barangkali ada yang mau chat. Ya boleh, kasih waktu semenit ya, mungkin yang lagi ketik-ketik. Cuma kalau merasa lebih cepat ngobrol, bisa angkat tangan atau langsung aja bicara. Ini saya yakin teman-teman pasti punya lah impian ya. Sebenarnya punya planning untuk 3-5 tahun ke depan ya minimal. Aspirasinya lebih kemana? Apakah tetap menjadi lebih tinggi levelingnya secara seniority ya, baik di IC maupun di manajerial, atau bahkan ada teman-teman yang pengen pindah jalur gitu ya. Itu semuanya memungkinkan sih.